Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai usulan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Cut Mutahada, SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Penny Juniarti dengan NIM 1C2-19042. Untuk judul dari usulan proposal penelitian saya adalah keterkaitan curah hujan dan tekanan udara dengan produktivitas padi di Provinsi Jambi dengan analisis regresi linear berganda. Pada video kali ini saya akan membahas 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, kedua tunjangan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Untuk bab yang pertama, di pendahuluan ada latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Masuk untuk latar belakang. Pertanian adalah suatu kegiatan manusia dalam bercocok tanam yang meliputi kegiatan menghasilkan bahan pangan dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan. Padi merupakan tanaman pokok nasional dan tanaman utama yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, serta diproduksi dengan berbagai upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Wilayah Jambi memiliki potensi yang cukup besar dan luas untuk dikembangkan menjadi areal pertanian untuk menunjang pertumbuhan industri. Berikut saya lampirkan tentang tabel jumlah produksi padi di Provinsi Jambi dari tahun 2015 sampai 2020. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan hasil produksi padi di Provinsi Jambi dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami penurunan. Saya juga melampirkan tabel mengenai curah hujan di Provinsi Jambi dan juga tekanan udaranya. Untuk perumusan masalahnya, ada 2. Yang pertama, apakah curah hujan berpengaruh terhadap hasil produktivitas padi di Jambi? Yang kedua, apakah tekanan udara berpengaruh terhadap hasil produktivitas padi di Jambi? Untuk batasan masalahnya, saya mengambil data produktivitas padi serta curah hujan dan tekanan udara di Provinsi Jambi pada tahun 2015 sampai 2020 yang diambil dari data BPS Jambi. Adapun tujuan penelitiannya ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui keterkaitan pengaruh curah hujan dengan produktivitas padi di Provinsi Jambi. Yang kedua, untuk mengetahui keterkaitan pengaruh tekanan udara dengan produktivitas padi di Provinsi Jambi. Yang terakhir, manfaat penelitiannya. Yang pertama, sebagai penjelasan atas keterkaitan curah hujan dan tekanan udara terhadap produktivitas padi di Provinsi Jambi. Yang kedua, secara akademik diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan bahan kajian terhadap produktivitas padi di Provinsi Jambi. Masuk untuk bab 2 di tunjangan pustaka ada definisi ekonomi pertanian, padi, produksi, curah hujan, tekanan udara, penelitian terdahulu, serta ada hipotesis. Untuk pengertian ekonomi pertanian merupakan gabungan dari ilmu ekonomi dengan ilmu pertanian yang memberikan arti sebagai berikut. Suatu ilmu yang mempelajari dan membahas serta menganalisis pertanian secara ekonomi, atau ilmu ekonomi yang diterapkan pada pertanian. Sedikit sejarah singkat tentang ekonomi pertanian. Kalau ilmu ekonomi modern dianggap lahir dengan penerbitan buku Adam Smith yang berjudul Wealth of Nation pada tahun 1776 di Inggris, maka ilmu ekonomi pertanian dilahirkan pada awal abad ke-20 atau akhir pada abad ke-19 dengan terjadinya depresi pertanian pada tahun 1890. Di Indonesia, ilmu ekonomi pertanian baru dikembangkan mulai tahun 1950-an yang dipelopori oleh Profesor Iso Reksohadi Projo dan Profesor Iso Teko Sumodiwirjo. Masing-masing merupakan dosen di Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Untuk fungsi ekonomi pertanian mempunyai fungsi yang tidak kalah pentingnya dari ilmu ekonomi maupun ilmu pertanian itu sendiri. Dia bisa berada di awal atau sebelum ilmu pertanian, bisa seiring dan bisa juga sesudah. Untuk 2.2 padi, untuk deskripsi padi merupakan tanaman padi-padian. Struktur dari rangkaian pelepah yaitu serabut, batang sangat pendek, berbentuk lancet warna hijau tua, berurat, daun sejajar, tertutupi oleh rambut pendek. Bagian bunga tersusun majemuk. Satuan bunga disebut floret yang terletak pada satu spikelet yang duduk pada panicula. Tipe buah bulir yang tidak dapat dibedakan mana buah dan mana biji, tertutup oleh palea dan lema yang dalam bahasanya disebut sekam. Untuk pemanfaatan padi sendiri selain sebagai bahan pangan, tanaman padi menghasilkan berbagai jenis beras. Ada beras hitam, beras merah, dan semuanya memiliki manfaat bagi manusia.
Selain itu, jerami pada padi juga dapat digunakan sebagai pakan ternak dan dapat digunakan sebagai atap untuk melindungi dari air hujan dan sinar matahari, atau bisa sebagai mencegah pertumbuhan gulma. Untuk jenis-jenis padinya ada 3. Yang pertama, varietas padi hibrida. Yang kedua, varietas padi unggul. Yang ketiga, varietas padi lokal. Masuk 2.3 untuk produksi. Pengertian dari produksi adalah merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Untuk teori produksinya, itu untuk menggambarkan tentang keterkaitan di antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang diciptakan. Teori produksi dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Di sini prinsip ekonomi dalam proses produksi ada 3. Yang pertama, maksimalisasi output. Yang kedua, minimalisasi biaya. Yang ketiga, maksimalisasi laba. Untuk konsep produksi, secara umum konsep produksi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, produk total. Yang kedua, produksi rata-rata. Yang ketiga, produksi marginal. 2.4 untuk curah hujan. Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah hujan 1 mm artinya dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi 1 ml atau setara dengan 1 liter. 2.5 tekanan udara. Tekanan udara adalah tingkat kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak dibanding kandungan uap air dalam udara dingin. 2.6 penelitian terdahulu. Penelitian dari Fikri Latif Adrian pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Curah Hujan, Kelembapan Udara, dan Luas Panen terhadap hasil produksi padi di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di mana setiap kenaikan 1 mm jumlah curah hujan mengakibatkan naiknya hasil produksi padi sebesar 120.328,5 ton dengan asumsi ceteris paribus. Dan di mana setiap penurunan 1% jumlah kelembapan udara mengakibatkan naiknya hasil produksi padi sebesar 89.766,06 ton dengan asumsi ceteris paribus. 2.7 ada hipotesis. Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, curah hujan berpengaruh positif terhadap hasil produksi padi di Jambi. Artinya, jika curah hujan masih dalam kondisi normal per tahunnya, maka akan meningkatkan hasil produksi padi di Jambi. Yang kedua, kelembapan udara berpengaruh positif terhadap hasil produksi padi di Jambi. Artinya, jika kelembapan udara masih dalam keadaan normal, yaitu 20%, maka akan meningkatkan hasil produksi padi di Jambi. Masuk untuk bab 3 ada metode penelitian. Akan saya bahas mengenai jenis penelitiannya, ruang lingkup penelitian, jenis variabel penelitian, teknik pengumpulan data, data operasional, dan juga analisis data metode. Untuk jenis penelitiannya adalah data sekunder dalam bentuk time series yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka. Ruang lingkup penelitian ini memfokuskan mengenai hasil produksi padi di Jambi, di mana variabel bebasnya adalah curah hujan dan tekanan udara, sedangkan hasil produksi padi sebagai variabel terikatnya. Untuk jenis variabel penelitiannya menggunakan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, yaitu untuk variabel bebasnya adalah curah hujan dan tekanan udara. Untuk variabel terikatnya meliputi hasil produksi padi di Jambi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini saya peroleh melalui laporan BPS PERNI Provinsi Jambi, dan data pendukung lainnya yang diperoleh dari jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya. Untuk definisi operasional, dalam menghindari salah penafsiran dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka akan diberikan definisi variabel-variabel sebagai berikut. Yang pertama, hasil produksi padi yang dinamakan G merupakan banyaknya hasil produksi padi di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2018 sampai 2020 yang dihitung berdasarkan satuan ton. Yang kedua, curah hujan dilambangkan dengan X1 merupakan ketinggian air hujan yang turun di Jambi dalam kurun waktu 2018 sampai 2020 yang dinyatakan dalam satuan mm. Yang ketiga, tekanan udara dilambangkan dengan X2
merupakan jumlah kandungan uap air yang ada dalam udara di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2018 sampai 2020 dinyatakan dalam satuan MB. 3.6 Analisis data metode. Analisis data merupakan proses penyederhanaan dalam proses yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Pengelolaan data dilakukan dalam metode analisis dengan model OLS. Metode OLS ini digunakan untuk memperoleh estimasi dalam menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode OLS dipilih karena merupakan salah satu metode sederhana dengan analisis regresi yang kuat dan populer dengan asumsi-asumsi tertentu. Untuk model analisis linear bergandanya, kenapa digunakan analisis berganda? Karena variabelnya lebih dari satu atau dua. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel terdekatnya Y. Tahapan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda ditempuh dengan langkah menentukan persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah E, dimana keterangannya sebagai berikut. Untuk uji asumsi klasiknya digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Adapun masing-masing pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas. Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear, variabel terdekat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam uji ini, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka distribusi itu normal. Jika lebih kecil daripada 0,05, maka distribusi itu tidak normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear yang sempurna atau eksak terhadap variabel-variabel bebas dalam model regresinya. Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari toleransi value-nya atau nilai FIP. Batas toleransi value adalah 0,1 dan batas FIP-nya adalah 5. Apabila toleransi value-nya lebih kecil daripada 0,1 dan FIP lebih besar daripada 5, maka terjadi multikolinearitas. Tetapi jika toleransi value-nya lebih besar daripada 0,1 dan FIP-nya lebih kecil daripada 5, maka tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pada periode T atau tahun sekarang dengan periode T-1 yaitu tahun sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi, maka dapat dideteksi dengan uji Durbin-Waston. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, angka DW di bawah min 2 berarti ada autokorelasi positif. Yang kedua, angka DW di antara min 2 sampai plus 2 berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, angka DW di atas plus 2 berarti ada autokorelasi negatif. Yang terakhir, untuk uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi terhadap ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Konsekuensinya adanya heterokedastisitas dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar. Untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen, maka menggunakan uji statistik yang pertama, analisis koefisien determinasi, yang kedua, analisis uji parsial, yang ketiga, analisis uji keseluruhan. Berikut tadi penjelasan saya mengenai usulan proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan penyebutan dalam penyampaian atau yang lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih.